Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Monggo kita mulai ngaji kita dan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina wa ila muassis hadal wa khususun ila Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Sampai mana? Al-Babu Sabi. Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin doa itu belum selesai ya? Sampai apa sekarang? Allahumma ja'alhum amirina bil ma'ruf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan penjelasan atau contoh-contoh mengenai doa-doa yang dibaca ketika seseorang menghatamkan Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan. Allahumma ja'alhum amirin. Allahumma ya Allah ij'alhum, jadikanlah mereka umat Islam. Ini termasuk umat Islam dan juga umat Islam. Amirina bil ma'ruf, yaitu orang-orang yang senantiasa memerintahkan al-ma'ruf, kebajikan, amar ma'ruf itu loh. Jadi ma'ruf itu nilai-nilai kebaikan yang sudah diketahui. Ma'ruf. Fa'ilina bihi, dan menjadi orang-orang yang melaksanakannya. Jadi tidak hanya menyuruh, tapi juga melaksanakan hal-hal yang ma'ruf. Fa'ilina hali padha nglakoni sapa mereka muslimin bihi kalawan ma'ruf. Nahina anil mungkar, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mencegah kemungkaran. Nahina anil mungkar, orang-orang yang mencegah kemungkaran. Mujtanibina hale podo ngedoi atau menjauhi lahu terhadap hal-hal yang mungkar. Jadi menjauhi sesuatu yang dianggap mungkar. Mungkar itu makna aslinya dari angkaro. Angkaro itu apa maknanya? Mengingkari. Kalau mungkar berarti diingkari. Sesuatu yang tidak baik itu pasti diingkari oleh hati nurani. Muhafizina ala hududik, mudah-mudahan mereka umat Islam itu menjadi orang-orang yang muhafizina, senantiasa melestarikan, senantiasa menjaga atau melestarikan ala hududik, terhadap ketentuanmu ya Allah, batas-batas hukum. Jadi hukum itu kan ada batas-batasnya, hudud. Nah kalau melanggar itu makanya kena ada had, samanya hudud. Jadi kita berdoa agar umat Islam itu termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga dan melestarikan apa yang menjadi batasan dalam larangan Allah.
daimina ala ta'atik. Jadikanlah mereka ini orang-orang yang senantiasa selalu taat kepadamu. Daimin itu ya selamanya, kekal. Daimin, langgeng. Ala ta'atika, ing atas taat kepadamu. Daimina ala ta'atika, mutanasifina. Semoga mereka saling berbuat baik. Mutanasifina, saling berbuat baik. Mutanasihina, atau bisa jadi kalau itu jadi hal berarti daimina ala ta'atik, jadi bentuk senantiasa berada dalam ketaatan. Mutanasifina, hale saling berbuat baik. Mutanasihina, hale saling menasehati. Jadi saling nasihat menasehati. Nasihat itu maknanya luas loh ya, tidak hanya nuturi. Kalau kita kan ke orang lain itu kan nuturi. Nasihat itu sebenarnya adalah bagaimana dari satu pihak kepada pihak lain itu menginginkan kebaikan, saling menginginkan kebaikan. Kalau dengan orang caranya diingatkan, itu nasihat. Makanya ada penjelasan dalam hadis itu, Rasulullah dawuh kan, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wa rasulihi wali kitabihi. Ya, kan begitu. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi kalau nasihat lillah, kepada Allah, gimana? Apakah Allah dinasehati? Itu maksudnya taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, itu maksudnya. Jadi nasihat itu begitu. Allahumma ya Allah, sunhum, jagalah mereka. Jadi umat Islam ini, kita memohon kepada Allah agar umat Islam ini dijaga oleh Allah. Sunhum fi aqwalihim, ing dalam perkataan-perkataan mereka. Wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Artinya dijaga itu apa? Tidak sampai melakukan dosa, apalagi dosa besar. Na'udzubillah. Jadi dijaga perkataan untuk apa? Agar terjaga dari api neraka. Dijaga perbuatan agar terjaga dari api neraka. Karena kalau orang tidak dijaga perbuatannya, perkataannya, ini yang menjerumuskan seseorang ke neraka gara-gara ini. Kan tidak bisa neraka itu tiba-tiba, mesti itu proses panjang menuju ke sana. Wabarik dan limpahkanlah keberkahan, berkahilah, limpahkanlah keberkahan lahum, bagi mereka umat Islam al-muslimin, fi jami'i ahwalihim, ing dalam semua kondisi keadaan mereka. Jadi apapun kondisinya, muga-muga tetap mendapatkan keberkahan dari Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ketinggalan? Itu lanjutannya itu yaftatahu, yaftatihu apa yaftahu? Taknya dua apa satu? Satu, ya wes. Karena ada di kitab yang lain itu yang yaftatihu. Kalau yaftatihu biasanya diartikan seperti yabda'u, memulai. Kalau yaftahu ya membuka. Kita lanjutkan. Jadi ini contoh-contoh doa tadi itu, mulai dari Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana. Nah, kemarin kan itu. Lalu Imam Nawawi menjelaskan donga iku etikanya, aturannya wa yaftahu. Nah ini. Wa yaftahu, dan membuka sapa man. Man itu orang-orang yang berdoa ketika khataman itu. Doaahu ing doanya
wa yakhtimu dan mengakhiri sapa man hu ing doanya. Jadi doa itu dibuka dan diakhiri dengan apa? Biqaulihi, dengan ungkapan dia, dengan ucapannya man. Jadi pembuka dan penutup doa itu diselingi dengan, kalau pembuka dimulai dengan memuji Allah, lalu sholawat. Kalau menutup, sholawat dulu baru pujian. Ini etikanya begitu. Jadi kalau sampai dongo, pernah doa ya? Jangan sampai tidak pernah doa ya. Itu kan dibuka dengan Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin atau hamdan na'imin, lanjutannya hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamd, kan begitu. Lalu sholawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, terserah mau pakai sholawat gitu aja atau pakai sholawat yang lain seperti sholawat munjiat, sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, dan seterusnya. Kalau penutupan setelah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sholawatnya dulu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Atau kalau mau pakai akhir surah As-Saffat itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, terusannya apa itu? Ada yang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ada yang langsung wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil, ada yang ditutup dengan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, akhir dari doa kami adalah alhamdulillah. Ini sebagai etika begitu. Kadang itu ada orang yang kebalik, pertama dibuka langsung sholawat, padahal urutannya mestinya athana, alhamd, pujian dulu baru sholawat. Kalau tutup baru sholawat dulu baru alhamdulillah. Paham ya? Itu cara doa yang maksudnya tengahnya terserah. Kalau mau bagus lagi setelah alhamdulillah sholawat, lalu al asmaul husna, karena Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nah, bisa diselipkan di doa, atau kalau di istighatsah itu kan ada membaca asmaul husna terus ditutup dengan doa. Itu juga cara-cara untuk memohon pertolongan kepada Allah. Ada ulama yang memahami Allah itu punya asmaul husna, maka berdoalah dengan al asmaul husna. Itu maksudnya apa? Kalau doa sampean pingin cepat terkabul, di samping asmaul husna itu dibaca, asmaul husna itu diteladani. Kalau sampean meneladani sifat Allah, Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita tidak punya dendam ke orang lain, tapi semua dilandasi kasih sayang. Berarti kan meneladani sifatnya Allah. Bertakhalluq namanya. Bertakhalluq itu apa? Berakhlak dengan meneladani akhlak-akhlaknya Allah. Maka doa sampean insya Allah cepat dikabulkan. Ya. Tapi itu enggak ya, jangan ada al asmaul husna itu yang sifatnya paket. Paket itu gandengan. Ad-Dhar itu gandengannya an-Nafi. Nah, yang kita teladani, gimana cara meneladaninya? Kalau cara meneladani an-Nafi, maka kita memberi manfaat kepada orang lain. Kalau Ad-Dhar meneladani bukan kita berbuat kerusakan, bukan, kita menjauhi kerusakan. Itu satu paket. Seperti Al-Mu'iz, Al-Mudhil. Al-Mu'iz itu yang maha mengangkat derajatnya seseorang, memuliakan. Kalau Al-Mudhil itu merendahkan. Jangan dipotong. Saya meneladani Al-Mudhil sehingga nang wong ngenyek kabeh, enggak bisa begitu. Paham ya? Ada sifat Allah itu yang hanya boleh disandang oleh Allah seperti Ar-Rahman, tetapi kita berusaha meneladaninya. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu kasih sayang yang tanpa batas kepada semua orang, tanpa memandang orang ini sudah punya jasa apa, sudah berlaku apa, sudah berbuat apa. Enggak. Itu Ar-Rahman. Lalu ada
al-asmaul husna umpama al-jabbar. Nah, kalau al-jabbar ini berarti cara meneladaninya gimana? Al-jabbar itu kan yang maha memaksa. Ini haknya Allah, hanya haknya Allah. Al-muntakim yang maha menyiksa. Ini hanya haknya Allah. Maka berarti kalau kita meneladani, berarti kita sebagai hamba, maka kita harus hati-hati agar Allah tidak murka, sehingga kita tidak terkena siksanya. Itu cara meneladani. Bukan dilihat Al-Muntakim maha menyiksa, saya tak nyiksa teman saya, Anda. Jadi yang meneladani Asmaul Husna itu harus tepat konteksnya. Tapi kalau seperti Al-Ghaffar, Al-Afu, ya, Al-Ghaffar apa artinya? Maha pengampun. Maka kita maha pemaaf, Al-Afu, maka kita meneladaninya langsung. Oh, kalau ada orang yang berbuat salah ke kita, maka kita harus gampang memaafkan. Allah saja yang kekuasaannya mutlak, itu saja mudah memaafkan. Lah kita ini siapa? Oh, manusia itu terbatas kok mau jadi sok-sokan, tidak mau memaafkan, kan tidak mungkin. Karena orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, itu berarti dia mengaku orang yang seakan-akan tidak pernah salah. Jadi kalau mau memaafkan orang itu gini mikirnya. Bayangkan ketika kita di posisi dia yang kadang-kadang melakukan khilaf yang tidak sengaja. Kita pengennya dimaafkan oleh teman kita. Kecuali kalau ada orang yang memang sudah kebangetan. Dalam satu komunitas sosial, ada orang yang berbuat salah itu tidak merasa dia. Akhirnya dimusuhi banyak orang. Itu sudah hukuman sosial secara secara sunnatullah. Jadi kalau mikir gak cocok sama orang tuh harus mikirnya gini lah. Ini satu pondok ini berapa orang ini? 40. 29. Kan lokal sini kan gak terlalu besar memang ya. Dari 29, umpama ono arek siji. Iki koncone uwake sih gak cocok. Anak ini merasa paling benar, tapi yang lain gak cocok. Berarti dia harus introspeksi. Berarti apa yang salah dengan saya? Yang bahaya tuh gini, kabeh sak pondok gak cocok, dia merasa paling benar. Arek ini gak ono sing bener kabeh. Lho mbok yo introspeksi kan gitu. Karena lebih banyak yang gak cocok daripada yang cocok. Tapi umpama semua Anda cocok, tidak ada masalah, hanya saya yang bermasalah dengan dia. Ini jangan-jangan dia yang bermasalah atau saya yang bermasalah, kan gitu harusnya. Semua tidak ada masalah. Kecuali kalau sak pondok ada masalah dengan dia, berarti orangnya ini yang human error. Ini error dari orangnya. Jadi begitu caranya. Sehingga kita tidak gampang-gampang ngarani atau menuduh orang lain itu yang melakukan kesalahan, yang error, yang hang, dan seterusnya. Jadi ini cara berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lalu salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya itu. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu salawat apa namanya? Yang dibaca dalam at-tahiyah yang terakhir itu. Salawat apa namanya? Salawat. Duh, ini terkenal kok namanya. Apa? Ini juga biasanya dipakai untuk sholat gaib, sholat jenazah. Sholat jenazah itu, salawat itu setelah takbir keberapa? Takbir kedua. Takbir pertama baca apa? Takbir kedua? Salawat. Tidak usah dilanjutkan. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua Al-Baqarah, takbir ketiga Ali Imran. Jenazahnya salat tangi usuwe. Ini namanya salawat Ibrahimiyah. Kenapa kok disebut salawat Ibrahimiyah? Karena di dalamnya disebut nama Nabi Ibrahim berbarengan dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad ini termasuk kecipratan doanya Nabi Ibrahim. Ya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Lama sekali. Nabi Ibrahim itu anak cucunya itu banyak yang menjadi nabi, tapi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Baru satu yang di kalangan bangsa Arab
Itu juga keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail. Kalau yang lain keturunan dari Nabi Ishak. Maka satulah itu penutup para nabi, penghujung utusan, terakhir yang diutus oleh Allah, yang menyempurnakan risalah dari Allah. Gongnya di Nabi Muhammad. Akhirnya, karena Nabi Muhammad itu ada rembesan doa dari Nabi Ibrahim, ada rembesan doa ke sana, yang nembus ke sana. Nabi Muhammad luar biasa, ini ngangkat derajatnya mbah-mbahnya dulu. Jadi saling terkait ya, dari mbah sampai cucu, dari cucu ke mbah itu sangat terkait. Mungkin di antara kalian ada yang akan mengangkat derajat orang tuanya. Orang tuanya kelihatannya biasa-biasa. Mungkin dulu mbah sampean yang sampean tidak tahu namanya dan tidak kenal, mungkin mbah garis keturunan ke-7. Masih terlacak enggak mbahnya sampai ke-7? Enggak. Jangan-jangan kita ini orang yang tidak jelas karena tidak tahu mbah kita. Yang tidak jelas sampean, bukan mbah kita. Jangan-jangan memang mbah kita itu orang yang dekat dengan Allah. Walaupun bukan kiai yang punya pondok, tapi dikenal oleh kalangan langit. Ini berarti orang yang dekat dengan Allah. Itu ada akarnya ke sampean. Sampean mengharumkan, oh iku putune Mbah Sopo yang dikenal orang-orang. Iku anaknya Pak Iki. Masya Allah sekarang jadi hafizah. Kalau ngaji itu hati saya itu wah begitu. Umpama orang dengarkan gitu. Ya kita bukan tujuannya itu, tapi itu secara otomatis gitu loh. Itu nanti bisa ngangkat derajat sampean. Nah derajatnya itu sesungguhnya diangkat oleh Allah, kemudian oleh Allah diproklamirkan di hadapan manusia, sehingga manusia ikut menghormati. Jadi orang tuh kalau ngangkat derajat itu sudahlah pasrahkan pada Allah. Nanti makhluknya itu mengikuti. Kalau niatnya hanya untuk derajat di hadapan makhluk, itu banyak yang kelihatannya keren, kelihatannya wibawa, tapi ketika aibnya dibuka oleh Allah, hancur sudah, selesai. Karena hanya ngurusi derajat di hadapan manusia. Ini yang bahaya. Satu paragraf lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisatu. Kemarin al-mas'alatul rabi'atu bicara mengenai doa setelah khataman. Sekarang masalah yang kelima dalam konteks fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi. Al-mas'alatul khamisatu utawi pembahasan yang kelima. Ya masalah itu bisa dimaknai pembahasan juga, monggo. Masalah yang kelima. Karena kalau dalam bahasa Arab masalah itu tidak ada masalah. Kalau disebut dalam bahasa Indonesia masalah itu masalah. Masalah itu biasanya belum kita sudah mikir, waduh ya Allah ini. Karena disebut masalah. Sama dengan perkara. Tahu perkara ya? Perkara itu kan kadang-kadang sesuatu yang memang rumit. Umur ada yang memaknai perkara. Rukun Islam itu khamsatu umurin, 5 piro-piro perkara. Nanti bahaya, ada orang mau masuk Islam karena dijelaskan 5 perkara. Lalu saya ini di agama saya yang dulu banyak perkara, sekarang masuk Islam kok dikasih 5 perkara. Ya diartikan 5 hal gitu enggak apa-apa. Rukun itu sendi-sendinya, itu yang pokok. Ada berapa? Ada 5 hal. Kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan al-mas'alatul khamisatu. Yustahabbu, disunnahkan. Jadi sopo orang, sopoman, orang yang khataman tadi. Atau gini, yustahabbu dan sunnahake apa idza faragha. Nah ini, apa idza faragha nalikane wis mari sapa man. Oh, ndak. Gini. Lanjutkan, oponya nanti dulu. Yustahabbu dan sunnahkan idza faragha minal khatmati apabila longgar atau selesai sapa man minal khatmati saking khataman, khatam Al-Qur'an. Apa an yasra'a. Nah, ini oponya di sini. Apa an yasra'a yen toh memulai, syara'a itu memulai lagi. Sapa man apa an yasra'a yen toh memulai sapa man fi ukhra ai fi khatmatin ukhra.
untuk memulai khataman yang lain. Aqibal khotmati, setelah satu kali khataman. Jadi lek mari khataman, maka disunnahkan mulai lagi niat untuk khataman. Makanya yang dicontohkan oleh para ulama itu kan sampean kalau khataman setelah baca Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Apakah sampai di situ langsung ditutup dengan doa? Enggak. Bukan di situ, itu kan sudah selesai juz 30 terakhir. Karena Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah ditutup dengan surah An-Nas. Urutannya begitu, itu tartibul mushaf. Maka tidak langsung sadaqallahul azim, tapi bisa dilanjutkan. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Fatihah kan? Habis Fatihah itu minimal Al-Baqarah 1-5. Minimal. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa khataman kita pada kali itu, pada episode ini, itu bukan akhir khataman, tapi saya akan memulai lagi, muter lagi. Karena Al-Quran itu muter seperti cincin begitu. Ini saling terkait. Jadi kalau kita bicara minal jinnati wan nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, nanti ini munasabahnya dengan apa? Dengan surah Al-Fatihah. Fatihah itu dimulai dari bismillah. Ya kan? Lalu memuji Allah, lalu meminta pertolongan, lalu memohon petunjuk agar kita tidak digoda oleh kejahatan makhluk dalam surah Al-Falaq dan kejahatan makhluk yang di situ adalah yuwaswisu fi sudurin nas, dari dalam diri kita. Caranya apa? Itu tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Caranya apa? Yaitu kita sering bergaul dengan orang-orang baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Al-Fatihah munasabahnya, korelasinya dengan surat berikutnya apa? Di awal Al-Baqarah dijelaskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Itu termasuk orang-orang yang minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Mereka itu tidak lain adalah orang yang bertakwa. Maka ciri-ciri orang bertakwa disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang yang beruntung. Kan begitu. Lalu dijelaskan, walaupun dalam penafsiran banyak yang menafsirkan al-maghdub alaihim itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah, waladhdallin orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Orang Yahudi, orang sesat. Tapi di ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah penjelasannya orang kafir. Kategori manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Nanti yang mukmin prestasinya muttaqin. Nah yang kafir, yang tidak mau taat, ini ada yang kafir. Tapi ada loh orang yang harus hati-hati kita menghadapinya. Siapa? Yang disebut orang munafik. Orang munafik itu luarnya dengan dalamnya tidak sama. Wah, itu dijelaskan dalam awal surah Al-Baqarah. Lanjut. Jadi begitu maksudnya. Jadi ngaji, khatam, itu niatkanlah untuk khataman berikutnya. Makanya dibaca sampai awal surah Al-Baqarah. Orang yang tidak paham sampai minal jinnati wan nas langsung doa. Apakah boleh? Boleh, tapi tidak begitu yang dianjurkan. Yang disunnahkan termasuk tradisi ulama-ulama salaf dan kholaf itu kayak tadi itu. Yang bagus gimana? Setelah selesai baca Al-Baqarah 5, doa khatmil Quran, lalu sudah mulai lagi dibuka khatamannya untuk deresan seminggu ke depan. Itu bagus. Atau untuk khataman berapa lama. Makanya sampai yang dalam tahap menghafal itu kalau bisa, ini kan tahap menghafal yang belum khatam, itu derasnya itu double. Ada deres yang untuk deres hafalan yang sudah sampean hafalkan, ada ziyadah waktu untuk nambah, ada satu lagi untuk menghatamkan Al-Quran. Binadhar tidak apa-apa. Umpama
Yang penting 1 hari itu saya 1 juz baca. Berarti 1 bulan kan hatam. Berarti 1 bulan hatam baca. Nanti kalau sampean kalau itu rutin, sampean pas nambah materi yang akan sampean tambah itu insya Allah lebih cepat juga. Karena bacanya sudah lancar. Kalau tidak bisa 1 juz 1 hari, ya setengah juz binadhor. Binadhor itu bagi juz-juz yang belum hafal. Sehingga berapa lama hatamnya? 2 bulan. Kan begitu. Kan lumayan. Berarti 2 bulan. Berarti kalau 1 semester 6 bulan, Juli sampai Desember 6 bulan, sampean sudah hatam 3 kali. Itu di luar deres hafalan yang kita miliki. Paham ya? Nah, itu bagus. Sehingga apa? Hataman itu barokahnya besar. Hataman itu barokahnya besar. Faqad istahabbahu as-salafu wal khalafu. Maka teman-teman menyukai hu ing hal tersebut sapa as-salafu, para ulama salaf, wal khalafu dan ulama khalaf. Khalaf itu lamnya dibaca harokat fathah, jangan disukun. Wal khalfu jangan. Kalau khalfu itu nanti generasi yang selanjutnya, tapi menunjukkan hal yang negatif dalam penggunaan. Tapi kalau khalaf itu generasi yang melanjutkan tapi menunjukkan hal yang positif. Makanya dalam ayat itu fa khalafa min ba'dihim khalfun, bukan khalafun tapi khalfun. Siapa itu khalfun? Mereka itu generasi yang adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti nafsu syahwat. Ini yang perlu diwaspadai. Dalilnya apa? Dalil sunnahnya apa? Nah ini, para ulama salaf dan ulama khalaf itu berpegang wahtajju dan berpegang sopo ulama salaf dan khalaf fihi, dalam hal ini, bihadithi Anasin radhiyallahu an, dengan hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa riwayat Anas? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa, ini kesalahan teknis saja. Tadi soalnya HP saya dipakai anak saya itu kalau pakai HP kan Sabtu dan Ahad. Jadi saya ngalahi, tadi sudah bangun. Biasanya kalau pagi belum bangun, tadi udah bangun. Hanya saya pakai ini, yang penting ada dokumentasi. Ternyata terjun tadi, lumayan. Kalau dari Darbuka, tapi masih lumayan daripada di sini kan. Nah di sini ngambil gambarnya ke sana jadi. Sing moco sampean aku tak ngaji ya. Lanjut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa jawab Rasulullah? Apa sabdanya Rasulullah? Kata beliau begini, khairul a'mal, utawi sebaik-baik amal-amal perbuatan, aktivitas-aktivitas yang terbaik. Jadi yang diantara aktivitas-aktivitas sampean itu yang paling baik, kata Rasulullah, khairul a'mal iku al-hallu war-rihlatu. Iku al-hallu war-rihlatu. Kalau makna secara bahasa, al-hallu itu beres, selesai. Ar-rihlah itu perjalanan. Ini makna secara bahasa. Tapi dalam konteks ini, apa sih al-hallu war-rihlatu? Kemudian sahabat-sahabat tanya, kila, dikatakan, wa ma huma, apa maksud al-hallu war-rihlatu itu ya Rasulullah? Apa sih maksudnya? Wa ma huma? Qala, Rasulullah menjawab. Apa jawab beliau? Iftitahul Qur'ani wa khatmuhu, yaitu mulai membaca Al-Quran, ketika membuka dari awal, wa khatmuhu, dan mengkhatamkan Al-Quran.
Itu oleh Rasulullah disebut dengan khairul a'mal. Makanya tadi saya sampaikan, kalau sampean ingin mendapatkan khairul a'mal, di samping deresan yang biasa, di samping tambahan atau ziyadah, maka tambahilah dengan iftitahul Quran wa khatmuhu. Loh, apakah deres sampean itu lalu tidak berguna? Ya tetap itu juga banyak gunanya, manfaatnya, barokahnya besar. Tapi kalau ditambah itu akan lebih bagus. Umpama kalau murojaah, kalau bacanya setengah juz masih kebanyakan, ya seperempat. Kalau seperempat berarti hatamnya berapa lama? Mundur jadi berapa bulan? 4 bulan ya? 4 bulan. Nah sudah lumayan, berarti 1 semester ada hatamnya. Jangan sampai selama hidup itu tidak pernah hatam sama sekali. Jadi ngafalkan tapi nggak pernah baca untuk hataman sendiri, jangan. Eman. Saya itu pernah ngaji kitab itu Fathul Manan fi Fadhailil Quran. Saya masih ingat, tapi saya lupa hadisnya. Saya masih ingat penjelasannya begini. Ada hadis itu yang menjelaskan orang-orang yang menghafal Al-Quran kayak sampean-sampean ini, kan proses ini. Itu jangan pernah bercita-cita untuk membatasi. Batasi yang ini, ngapal Al-Quran tiba-tiba kok yang ngoyo ya, butuh waktu, butuh energi, butuh pikiran. Saya tak 10 juz saja wis, jangan. Tetap niatkan 30. Umpama mulainya di sini sudah kadung aliyah, tetap niatkan muka-muka kuliah iso mari. Kok kuliah gak mari umpama. Lalu keburu ada yang ngelamar umpama. Maka tetap dalam hati kecil Anda, bismillah, apapun kondisi saya pingin menyelesaikan. Itu harus ada dalam diri kita. Karena begini, nek sampean tetap punya niat itu, deresnya tetap, itu dibuktikan dengan usaha untuk nyari usaha waktu untuk deres. Nek gak kesampaian, kok tiba-tiba belum khatam, tiba-tiba Allah berkehendak lain. Ini contoh loh ya, naudzubillah. Tapi kan kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah, meninggal. Dalam kondisi belum khatam, tapi dia punya azam yang kuat untuk mengkhatamkan, untuk menjadi seorang hafidh-hafidhah. Itu ternyata dalam penjelasan itu disebutkan di hadis itu, nanti dia akan diajari langsung, kalau dikubur nanti diajari malaikat. Nanti di akhirat langsung kepada Allah. Jadi setorannya ganti, kan biasanya ke ustaz, ke gus, ke kiai. Ini setorannya ganti ke malaikat. Habis itu ganti langsung nanti setoran di hadapan Allah. Ya kan luar biasa itu. Yang penting tekadnya harus tetap ada. Himmah, itulah yang bahasanya di Kiai Adlan Ali. Orang ngapal Al-Quran itu modalnya cukup 3. Niatnya ikhlas. Ikhlas itu lillah, tidak karena yang lain. Lalu yang kedua, himmah aliyah. Himmah aliyah itu apa? Ham itu keinginan yang kuat. Himmah itu cita-cita, keinginan yang luhur. Aliyah itu tinggi. Ya Allah, saya ingin ini. Gak setengah-setengah. Sama yang suka nyemplung, jangan pernah ragu. Jangan setengah-setengah. Saya ini ngafal apa enggak sih? Nanti kalau ngafalin takut lupa, dosa. Lalu ngapal lo durung kok dilali. Urusan lupa itu sudah pasrahkan pada Allah. Yang penting usaha kita tetap menjaga, tetap deres. Lalu yang ketiga, kata kuncinya, kata Mbah Yai Adlan Ali, apa? Istiqomah. Harus punya disiplin waktu. Saya jam sekian, saya harus deres. Itu sudah sukses ya Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya minum tehnya. Kalau ada lanjut ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 7. Ini masih sekolah semua apa sudah kuliah semua ini? Nek kuliah mulai jam berapa? Setengah 8. Jam 8. Oh, jam 7 sudah ada yang mulai. Apa? Apa bahasa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u. Wah, ini sebentar lagi hatam ini, sudah bab ke-7 ini. Iya kan?
Karena terakhir itu bab berapa? Bab 10, tapi 10 itu hanya penjelasan fil dhabtil asma'i wal lughat al madhkura fil kitab ala tartibi wuku'iha. Pembahasannya itu sampai bab 9. Ini sudah bab 7 kita. 7, 8, 9. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u utawi bab yang ketujuh iku fi adabin nas. Menjelaskan tentang ing dalam tata krama, etika, adab-adab bagi orang-orang, bagi manusia. Kullihim yuskabianin nas, semuanya ma'al Qur'an. Bagaimana etika seseorang terhadap Al-Qur'an. Jadi bagaimana beretika bersama Al-Qur'an. Jadi kalau kita sudah berdoa Allahumma ya Allah ma'al Qur'an, itu maksudnya ya Allah jadikanlah diri saya ini selalu bersama Al-Qur'an. Lalu etikanya ya apa etikanya? Nah ini. Sabata fi sahihi Muslimin an Tamimin ad-Dari. Ada riwayat yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu punya sampean kola 2 kali apa 1 kali kolanya? Ada 2. Biasanya kalau kolanya di belakang itu depannya itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Kalau kolanya sudah di depan itu biasanya ya cukup. Jadi An-Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Ini berarti kalau kolanya 2 pilihannya kola yang kedua dibuang atau kola yang pertama diganti anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, kan begitu. Apa kata Rasulullah? Dawuhnya begini. Nah ini yang saya singgung tadi. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihatu. Kulna, sahabat-sahabat mengatakan, kulna kami bertanya. Kami para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, liman? Nasihat bagi sinten, damel sinten ya Rasulullah nasihat niku. Qala, Nabi menjawab, lillah, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitab sucinya yaitu Al-Quran, wali rasulihi, dan kepada atau bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin umat Islam, wa amatihim, dan orang awam umat Islam. Artinya semuanya secara umum. Jadi nasihat bagi pemimpin dan juga bagi rakyat, semuanya secara umum. Ini yang tadi penjelasannya. Nasihat kepada Allah itu bukan ya Allah panjenengan ngeten-ngeten, bukan, itu lah nuturi namanya. Jadi nasihat itu maknanya luas. Kalau nasihat terhadap Allah itu berarti apa? Mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, itu sudah memenuhi nasihat. Paham? Kalau li kitabih itu apa? Ini penjelasannya. Qala, berkata sapa al ulama, para ulama, rahimahumullahu, rahimah mudah-mudahan merahmati atau melimpahkan rahmat kasih sayang hum ing ulama sapa Allahu Allah. Ini harokatnya Allahu ya, karena menjadi fa'il dari rahimah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada mereka. Kadang orang-orang tidak memperhatikan begini-begini. Seperti iqamah. Qad qamatis shalah. Itu qad qamatis sholata apa tu apa ti? Apa rek? Kalau disambung. Karena itu diulang 2 kali ya kalau iqamah ya. Qad qamatis shalah apa? Ada yang jawab apa tadi? Saya sukun saja Ustaz, lebih aman. Yang benar adalah tu.
Karena itu fa'il dari qomat. Qad qomat opo as-sholatu. Bukan ti. Kalau ti jadi apa kedudukannya? Tidak ada mau i'rabnya, tidak pas. Apa sih artinya qad qomat as-sholah itu, Rek? Apa? Apa? Loh, enggak apa-apa, jawab aja. Jawab itu boleh, salah boleh. Lebih baik salah di sini daripada sampai nanti pulang ke masyarakat ditanya masyarakat jawab keliru. Mending waktu belajar apa? Mendirikan sholat. Yang lain? Dua regu yang lain? Wah, ini cara cermat. Apa? Sungguh dirikanlah sholat. Sudah mengarah. Tapi hanya kurang tepat saja pemaknaannya. Apa? Nah itu yang pulpennya diginikan. Oh, sudah siap menjawab. Hebat ya. Saya kadang mikir ya, kalau pulpen begini, maknain nulisnya apa? Enggak ya, tadi pas mendengarkan penjelasan aja ya. Atau bawa pulpen dua. Satunya untuk di sini, satunya di tangan. Enggak. Oh, enggak guyon. Santai aja. Enggak usah takut. Saya orangnya baik kok. Qad, kalau kita belajar nahwu, qad itu termasuk ciri-ciri yang masuk kepada fi'il. Kalau masuk pada fi'il madhi, maka menunjukkan sungguh. Qomat itu fi'il madhi, maka maksudnya qad qomat opo as-sholah. Teman-teman sudah mau dilaksanakan, mau didirikan opo as-sholah. Qad qomat opo as-sholah. Jadi sholatnya mau dilaksanakan ini. Dan siapa ngadeko kan begitu. Makanya biasanya mendengar ini langsung jamaah sudah siap berdiri. Oh jojek kekian itik-itik koncone ae. Ini sudah qad qamatis sholatu. Diulang qad qamatis sholat. Karena kalau iqamah kan itu bedanya dengan azan. Kalau azan itu syahadatnya diulang. Kalau iqamah kan enggak. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kali kan? Hayya 'alas shalah satu kali, hayya 'alal falah. Ono qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah diulang dua kali. Itu maksudnya. Jadi untuk mengingatkan iki lho salat wis kate temenan, kate dilaksanakan ini, jangan sampai guyon. Ono wong arek pondok wis qomat, wis iqamah cek guyon. Nah ini gimana mau khusyuk? Karena orang yang ketika takbiratul ihram lalu ingat kepada Allah, mengempaskan niat, ya Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Lalu Allahu Akbar. Tapi didahului oleh guyon, angel ngepaskan arti itu angel. Kemudian koncone takbir didik-didik wis buyar ya. Ono sing rukuke diidek barang rukuke ditarik. Tapi rokok itu kadang nggak diinjek temannya ya, tapi diinjak sendiri. Apalagi mukoda yang terusan kan, ngarani koncone ngidek padahal ketekek dhewe. Keinjek sendiri. Ada yang pernah mengalami begitu? Saya alhamdulillah nggak pernah. Memang perempuan itu kalau mau sholat itu biasanya lama. Iya, mau sholat lama setelah sholat lama. Bukan wiritannya, persiapannya. Iya kan? Harus pakai mukena. Sebelumnya kalau mau wudhu, bersuci, toharohnya, ini ngelepas jilbab. Habis itu mengeringkan sini, kadang dikeringkan. Karena kalau nggak dikeringkan, nanti mukena sampean sini banyak jamur. Kan begitu. Iya, jadi mukena itu sifatnya sudah kayak roti yang ditumbuhi jamur. Dan kalau beli sari roti itu ini mukena. Biasanya kan jamur kan sini. Makanya pakai ikatnya itu ikat yang biasanya ada kayak handuk yang tipis-tipis itu. Ikat apa itu ya? Biar kering sini. Tapi masih untung sama ini madhabnya Syafi'i. Nah kalau madhabnya Imam Malik itu setiap wudu semuanya dibasahi. Ya opo?
Jamurnya gak, Syafi'i kan jamurnya di kiri tok. Jadi kalau ada yang orang pakai mukena jamurnya di depan, oh ini Syafi'i. Kenapa? Karena hanya bagian sini. Nanti kalau sampean menemukan ada mukena yang dengan jamur, ini jangan-jangan mazhabnya Maliki. Kenapa? Karena setiap wudu itu semua di basuh ini. Wamsahu biru usikum tuh kabeh. Nah, terus kabeh. Coba itu. Kalau di Indonesia pakai Malik yo iso-iso ikomatnya itu lama nunggu. Kenapa gak komat-komat? Karena jamaah ya apa cek ngenteni garing makin pakai hair dryer. Ya Allah. Jadi begitu lah. Habis itu biasanya loh ya. Kalau di sini mungkin santrinya tidak terlalu banyak. Di santri-santri yang jumlahnya banyak, entah di lokal utara 1 atau 2. Sekarang ada jamaah bareng di masjid sana, enggak ya? Kalau dulu kan zaman saya dulu itu pernah saya bikin aturan itu. Jadi ada jamaah 3 waktu yang wajib ke sana. Sajane usahakan ngantuk-ngantuk mlaku rono. Dulu yang sini juga jamaah sana subuh, maghrib, isya. Dulu. Yang panti juga begitu sama, ngumpul sana. Itu biasanya kalau jamaah yang ngumpul orang banyak, kan biasanya sambil nunggu iqomah, nunggu imam, itu kan yang di depan kan yang bagian piket. Itu kan baca pujian, baca sholawat. Ada yang macam-macam lah. Allahu Rabbi, uhibbu Rabbi. Kan ada begitu. Masih dipakai itu. Nah, ada yang itu. Atau sholawat yang lain lah, terserah. Nah itu, atau pujian yang lainnya. Itu kadang yang datang itu gak melok muni, tapi wangi ora wedok iku. Mbo yo ono sing diomongno iku. Tapi memang bener ya. Dalam kajian neurologi, bukan neurologi itu logos itu kan ilmu. Neuro itu terkait dengan sel-sel yang tersambung, neuron-neuron itu yang ada di otak itu. Dalam kajian neurologi itu, perempuan itu dalam sehari semalam itu memproduksi kata-kata itu tidak kurang dari 20.000 kata. Kalau laki-laki itu 7.000 kata. Makanya biasanya perempuan itu umpama mbuh koncone lanang, mbuh koncone wedok, mbuh nanti ketika sudah punya suami itu mesti atau punya anak ya, anaknya atau suaminya salah sedikit itu kalau ingatkan gak wes-wes ini loh kan ini bolak-balik itu karena memang sudah itu tadi secara neurologi begitu. Termasuk kalau kata sholat. Gak tau kalau di sini ya. Kalau di sini kalau gitu juga ya nemen berarti sama ini wong me arek 29 kok ya rame. Kalau mau sholat datang masuk musola. Sudah pilihannya kalau ndak ngikut yang pujian di depan yang deres. Yang ngono tutuk kene omong-omongan. Rame baru kalau sudah komat baru sepi. Ngono mari salam wae wiritan rame maneh. Itu pernah terjadi di saya kayak di kampus itu di Malang. Itu kalau hari Jumat maghrib itu saya punya jadwal piket ngimami di masjid yang untuk mahasantri putri. Itu ya begitu Rek. Datang itu karena sore itu kan masih ada kegiatan sampai 4:30 lebih dikit. Habis itu banyak yang keluar beli makan lah, terus persiapan mau ke masjid. Itu kalau di Masjid Putra bedanya nih ya yang saya amati ya. Begitu azan itu sudah banyak yang karena cepat persiapannya kan. Habis itu baca Al-Asmaul Husna itu sekali 1 kali putaran sudah langsung komat. Di Putri enggak, sampai sholawat itu berbagai lagu pujian itu karena nunggu jamaah gak teko-teko. Begitu sudah mulai banyak itu bukan suara sholawat yang terdengar banter, hanya di mix saja. Yang lain tuh saya setelah sholat tahiyatul masjid di situ nunggu kan kiara-ara ini cerita apa. Tapi saya maklumi iya saya 20.000 kata kan mungkin ini sudah menjelang malam, sudah mau tidur nanti. Mungkin dia baru 5.000 kan berarti masih kurang 15.000. Maka harus dihabiskan di sini. Makanya perempuan tuh kalau pas ngaji begini ya ada ustadznya menang itu hanya kamuflase. Dia pintar berkamuflase. Tapi kalau sudah ketemu temannya, waduh, oh ini urusan ini. Kadang guru itu kecelik itu apa ya? Ya salah menduga. Anak ini pendiam anak ini. Padahal ya enggak juga. Ya pendiam karena sama ustadznya.
Itu yang pendiam di hadapan ustadznya. Kalau yang sudah rame sama ustadznya, tidak ada ustadznya, wah malah sekian kali lipat ramenya. Kan ada anak itu yang berani juga ke ustadznya, ustadz, gini loh pak, gini. Rame. Itu nanti kalau ustadznya, tambah sekian kali lipat. Mungkin bisa 40.000 kata itu dalam sehari. Yes. Qala ulama rahimahumullah. Sedikit lagi sampai titik sing di an-nasihatu tawi nasihat li kitabillah terhadap kitab Allah. Gimana nasihat terhadap kitab Allah itu maksudnya piye? Maksudnya ya apa? Yaitu iku nasihat iku al-imanu bi annahu kalamullahi ta'ala. Ini yang pertama, bentuk nasihat terhadap Al-Qur'an itu adalah al-imanu, percaya secara total bi annahu bahwasannya kitabullah yaitu Al-Qur'an iku kalamullah adalah kalam Allah. Ini penting. Jadi Al-Qur'an itu kalam, bukan makhluk. Kalau makhluk itu iktikadnya, keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah itu adalah mengikuti fahamnya Qadariyah. Sudah pernah mempelajari faham Qadariyah Jabariyah di dalam mungkin pelajaran sejarah peradaban Islam? Pernah muncul itu dulu faham. Jadi yang pertama itu percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Bagaimana cara mempercayainya? Lalu kalamullah itu yang seperti apa? Al-Quran itu kalamullah yang bagaimana? Kok kemudian ada Al-Quran itu adalah kalamullah yang bila harfin wala sautin. Tidak ada harufnya, tidak ada suaranya. Lalu apa yang kita baca? Kan kita baca ini ada suaranya, ada tulisannya, teksnya. Bagaimana penjelasannya itu? Simak pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idhnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.